Memang jika julukan negeri seribu bukit disandang oleh Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Sejauh mata memandang, tanah perbukitan yang indah senantiasa memanjakan mata. Alam dataran tinggi yang subur pun menjadi ciri khas kabupaten yang dulunya adalah bagian dari Aceh Tenggara ini. Ini nih, cantik banget pemandangan di gugusan Bukit Barisan nih. Nah, saya jadi semangat banget pengen bantuin bapak-bapak dari Blangkejeren buat panen serewangi. Kalau biasanya kan Aceh terkenal dengan kopi. Kalau di sini, nih, serewangi jadi primadonanya. Serewangi tumbuh subur di tanah Gayo Lues. Di 11 kecamatan, hamparan tanaman Simbo Pogon Nardus ini bahkan tampak rimbun. Diperkirakan puluhan tahun sudah serewangi tumbuh sebagai tanaman sambilan. Artinya tumbuh liar tanpa perawatan khusus. Namun sejak 2002, tanaman berbau harum ini mulai dimanfaatkan sebagai pembangkit ekonomi warga. Tanah Gayo Lues ini yang berpasir, terus curam berbukit, ini nih yang paling cocok buat pertumbuhan sereh. Tapi secara kasat mata memang agak susah membedakan mana yang serai dapur atau serai bumbu sama serai wangi. Tapi kalau kita cium, baru ketahuan. Aromanya menyengat sekali. Kalau mau tahu, ini persis minyak tawon. Cepat beradaptasi terhadap kondisi iklim dan tanah, serta tahan terhadap serangan hama adalah kelebihan tanaman asal Sri Lanka ini. Hanyalah musim kering dan kebakaran lahan yang mampu merusak pertumbuhan serewangi. Minyak atsiri yang dikandung tanaman berakar serabut ini telah lama dikenal memiliki peran penting dalam dunia kesehatan. Serewangi ini punya kandungan minyak yang namanya citronella oil. Makanya serewangi ini memang dikhususkan buat diambil minyaknya. Dan itu juga yang bikin serangga-serangga nggak ada nih mau jadi hama serewangi. Nih ya, biasanya kalau bikin minyak pala atau minyak nilam, itu bahan utamanya mesti dijemur dulu buat ngurangin kadar air. Tapi nih, buat minyak sereh bisa langsung diolah. Karena kadar airnya sudah sangat sedikit nih. Ini sangat mempercepat waktu produksinya nih. Kayaknya bakal cepet jadi minyaknya. Satu kali menanam, berkali-kali panen dapat dilakukan. Tak heran kegiatan panen dan mengolah serewangi hampir setiap hari bisa ditemui di Kabupaten Gayo Lues. Setidaknya hampir 30% warga lereng Gunung Leuser ini menggantungkan hidup pada tanaman serewangi. Di sudut-sudut lahan selalu tersedia ketel berbentuk drum besar yang siap dipenuhi helaian daun untuk disuling menjadi minyak. Tadi kelihatannya ya, udah penuh tongnya. Tapi ternyata setelah saya injek, muat banyak. Ya, tapi memang begini caranya, biar padat dan banyak daun yang masuk. Lagi bang, masih muat bang? Dari beragam cara mendapatkan minyak atsiri, teknik penyulingan adalah cara yang paling mudah untuk digunakan. Penyulingan dilakukan dengan mengukus air di bawah bahan baku di dalam ketel suling, sehingga terdapat uap yang diperlukan untuk memisahkan minyak atsiri yang bersifat mudah menguap. Metode kukus ini dapat menghasilkan uap dan panas yang stabil oleh karena tekanan yang konstan. Nah biasanya kalau dalam pembuatan minyak itu kan harus kencang tutupnya biar uapnya nggak keluar. Tapi ini nih pakai kain lap ditambal seperti ini biar tidak ada lubang udara, biar uapnya terus kena ke sini dan penguapannya bisa maksimal. Sistem penyulingan minyak tradisional dengan kayu bakar memang masih digunakan dalam industri penyulingan tanaman serewangi. Walau sederhana, namun cara ini mampu menghasilkan minyak esensial sebanyak 3 ton selama sepekan di Kabupaten Gayo Lues.
Di mana-mana yang namanya pembuatan minyak tradisional itu ya seperti ini konsepnya. Dari mulai perebusan bahan, penguapan, pendinginan uap sampai nanti jadi minyaknya itu. Tapi di sini masyarakat masak di bawah nih. Di bawah lapisan tanah ini dikelilingi oleh tembok-tembok. Jadi panas dari apinya itu maksimal untuk penguapan. Dan itu juga mempercepat proses produksinya. Dengan besarnya api, tak perlu menunggu lama, minyak atsiri beserta air sudah mulai keluar. Minyak atsiri yang dihasilkan memiliki warna yang beragam, mulai dari kekuningan hingga coklat gelap. Hal ini bergantung pada banyaknya kandungan logam yang ikut mengalir dari ketel dan pipa penyulingan. Proses pemisahan yang sangat sederhana pun masih dilakukan di sini. Udah keluar di minyaknya. Wanginya semerbak di mana-mana. Tapi ya, saya hitung nih waktunya dari mulai ambil bahan sampai keluar minyak itu cuma 30 sampai 40 menit. Jadi cepet sekali prosesnya. Kebutuhan dunia industri terhadap minyak atsiri Serewangi kian meningkat tajam. Bukan hanya sebagai bahan baku minyak gosok, namun ekstrak minyak ini juga digunakan sebagai bahan campuran sabun hingga produk anti serangga. Sejak tahun 2009 hingga kini, harga minyak serai di Gayo Luwes tak pernah mengalami penurunan. Justru semerbak Serewangi Tanah Gayo ini terus diburu hingga ke mancanegara. Ini hasil cidukan saya. Masih kecampur. Ini minyaknya, ini airnya. Jadi perlu dipisahkan lagi, Pak ya. Tapi ya, ini minyak serai ini memang hasil bumi yang paling cepat menghasilkan di Tanah Gayo ini. Dari mulai ngambil sampai jadi produk itu memang lebih cepat dibandingkan dengan padi, dengan tanaman lain, Pak ya. Dan ini nih, pasarannya udah sampai India, sudah sampai Singapura dan juga Cina. Keren banget deh. Lagi, Pak. Kita ambil. Bapak nih, pisahin.